Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman wa rizqan wasi'an. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bid amin. Allahumma qawwi hifdhana wa uqulana mu'itu a'id ulumana indal hajati. Allahumma syasha'ana wa ahwana wa ahyi quluba mayyitatan bil ma'rifatih. Rabbi 'allimni bima A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Ini surah Al-Baqarah. Semua sesuatu yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Semuanya tanpa terkecuali. Makhluk yang bagus maupun yang tidak bagus, yang besar maupun yang kecil, hatta corona sekalian, itu milik Allah. Jadi kita tidak usah menyalahkan corona, tidak usah takut, tapi tidak usah berani. Karena corona pun itu menjalankan tugasnya. Di balik itu insya Allah ya juga ada hikmahnya. Ya, termasuk menentang corona apabila di sebuah daerah itu sudah kena wabah corona tapi kita malah mendatanginya, itu sama dengan ya menentangnya. Jadi tidak usah mendatangi kecuali memang betul-betul darurat. Kalau memang betul-betul darurat ya tidak apa-apa, tapi harus dzikir pada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi oleh Allah, agar selamat dari corona. Karena hanya Allah yang bisa mematikan atau menghidupkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau kita menentang corona ya sama dengan kan sombong juga. Allah ya juga tidak suka. Semua apa yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum billah. Dan sesuatu yang kamu simpan, yang ada di jiwa kamu, ditampakkan atau disembunyikan, maka Allah akan menghisapnya. Nah, katanya Imam Ghazali ya di dalam Ihya begini, lamma nuzila qauluhu ta'ala lillahi ma bis samawati ma fil ardi ilahil ayah syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah wa radiya anhum. Para sahabat itu merasa masyakat. Ini katanya Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Ketika ayat ini diturunkan oleh Allah, para sahabat itu merasa masyakat. Karena sahabat itu paham dan mengerti betul. Masyakat bagaimana ini? Bagaimana ini? Kalau semuanya dihisab oleh Allah, yang diungkapkan maupun yang tidak diungkapkan, ini bahaya kan gitu ya. Kemudian fajau ilaihi wa qalu ya Rasulullah kulibna mala nutiku. Kemudian para sahabat itu mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan matur muturana. Wahai Rasulullah, kami semua diberi beban yang tidak kami mampu. Bagaimana ya Rasulullah? Kami semua diberi beban yang tidak kuat. Wa fahimu min ayatin, dan para sahabat itu paham mengerti ayat ini, al muahadatah wal muhasabatah hatta ala hadisin nafsi, siksaan dan dihisab sehingga ungkapan dalam jiwa, artinya tidak diucapkan, cuman dalam hati yang berbicara. Setelah sahabat itu rombongan mendatangi Kanjeng Nabi, matur ya. Kemudian Nabi apa? Kata Nabi, aturiduna an taqulu kama qalat Banu Israil sami'na wa asaina. Apakah kamu menginginkan kamu berkata seperti halnya Bani Israel mengucapkan sami'na wa asaina? Kami semua mendengar dan kami semua durhaka. Apa seperti itu yang kamu inginkan? Jangan. Lah ini namanya istifham, tapi bukan istifham betulan. Istifham yang bermakna nafi itu jangan.
Walakin kulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, tetapi kamu berkatalah kami semua mendengar dan kami semua patuh. Begitu. Jangan sami'na wa asaina, tapi kulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami semua mengharap ampunan Engkau wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, dan kepada Engkau kami semua akan kembali. Faqalu dzalika, kemudian para sahabat itu berkata sami'na wa ata'na. Sehingga ungkapan ini juga dibaca ketika imam salat mengatakan sawu sufakum fa inna tamami salat, maka jamaahnya itu berkata sami'na wa ata'na. Sawu sufakum fa inna taswiyatatsufim tamami shalah, misalnya ya. Setelah sahabat itu berkata sami'na wa ata'na, fa anzalallahu amana rasulu bima unzila ilaihi rabbihil mu'minun. Kemudian Allah menurunkan ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi rabbihil mu'minun. Rasul dan orang-orang mukmin iman pada kitab dari Rabb-nya yang diturunkan kepada Rasul. Nabi Muhammad iman, orang-orang mukmin iman pada kitab yang diturunkan pada para utusan itu. Fauhukiya dari kanhum, dan demikian itu yang dihikayakan oleh dari mereka para sahabat. Wa ma batahu min du'aihim, dan sesuatu setelahnya dari doa-doa mereka, bi alla yu'ahidahum binisyan wal khata', agar Allah tidak menyiksa mereka disebabkan lupa atau dengan kesalahan yang tidak disengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, gitu kan. Lah itu dihikayakan oleh mereka itu agar Allah tidak menyiksa mereka disebabkan karena lupa dan disebabkan karena kesalahan yang tidak disengaja. Wa alla yahmila alaihim isra, dan agar Allah tidak membebankan mereka dengan terus-menerus ila akhir ma uhbiru bihi anhum, sampai akhirnya ayat itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana la tahmilna isran kama hamaltu ala alladziina min qablina rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna wa firna ila ayat. Fastajaba lahum wa khaffafa wa yassara wa rafa'al haraj. Kemudian Allah mengijabahi mereka, meringankan dan mempermudah dan menghilangkan dosa mereka. Falalhamdul kasir. Nah itu. Wa bayyana dzalika alaihi wasallam, Nabi Muhammad menjelaskan itu biqouli, dengan ungkapannya tujuh wizah li an umatil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaihi wa ma hadatsu bihi amsahum malam yakulu aw ya'malu. Umat saya itu tidak disiksa oleh Allah dikarenakan kesalahan yang tidak disengaja. Paham ya? Umatku tidak disiksa oleh Allah kesalahan yang tidak disengaja. Kedua, umatku tidak disiksa oleh Allah disebabkan karena lupa. Lupa tidak sholat misalnya karena tidur. Atau memang lupa seterusnya. Tidak ingat. Ingatnya itu, kalau ingat ya sholat, kalau tidak ingat namanya tidak ingat. Wa mastukrihu alaihi, dan suatu yang dipaksa. Ada kita tidak punya kemampuan, tapi ada di lingkungan kerajaan, raja tadi memaksa misalnya untuk berbuat dosa. Lah kita tidak ada pilihan kecuali melakukan, karena kalau tidak melakukan dibunuh misalnya. Lah ini juga tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh ya, ada orang menyembah patung misalnya. Tapi itu karena terpaksa. Kalau tidak menyembah patung dibunuh. Sehingga menyembah patung tapi hatinya tidak. Lah ini tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Namanya darurat ini. La tulqu biaydikum ila talqu asinu. Jangan kamu menjerumuskan kebinasaan. Nah, ini tidak dosa. Wa ma hadatsu bihi amsahum malam yakulu aw ya'malu, dan ungkapan jelek yang tidak diucapkan tapi ungkapan dalam perasaan. Dalam benak kita itu ada bisikan yang jelek,
tapi tidak diungkapkan di dalam lisan, ini juga tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan yang tidak sengaja tidak disiksa, lupa tidak disiksa, dipaksa tidak disiksa, dan bisikan yang jelek dalam hati tidak disiksa sehingga diungkapkan di dalam lisan. Kalau sampai diungkapkan dalam lisan baru disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.